Halo teman-teman, kali ini temanya adalah mobil listrik. Gue mau kasih tahu beberapa rahasia tentang mobil listrik yang sangat fenomenal dan banyak orang yang nggak tahu. Dan gue ada juga summit dalam sebuah innovation competition. Gue summit mengenai ide yang bisa mensupport mengenai mobil listrik ini. Gue harus eh, sampaikan dulu beberapa kajian-kajian atau analisa yang gue temukan dari mobil listrik ini yang tentunya gue bangun lewat media. Pertama gini, banyak orang berpikir mobil listrik itu pasti pertama ngechargernya di mana, ngechargingnya di mana, gitu kan? Karena apa konsep ini muncul di pertanyaan banyak orang? Karena orang berpikir ini seperti mobil bensin. Kalau mobil bensin itu kan pom bensinnya di mana? Jadi kalau mobil listrik tempat chargernya di mana? Padahal kalau teman-teman tahu nih ya, satu rahasia nih ya yang kita nggak sadarin, di mana-mana adalah chargernya mobil listrik. Karena listrik ada di mana-mana. Bener gak? Bener dong. Di mana-mana itu sangat berpotensi jadi chargernya mobil listrik. Di coffee shop, di tempat wisata, di semua tempat. Jadi potensi untuk membangun pom bensin ini jauh lebih kecil sebenarnya dari potensi untuk membangun charger mobil listrik. Gitu loh. Jadi semua orang punya potensi. Tinggal bagaimana regulasinya diatur. Nah, itu kenapa gue bikin satu ide startup yang ngatur marketplace tentang perchargeran mobil listrik ini. Misalkan gue lagi naik mobil ke puncak. Baterai gue udah mau habis atau gue harus ngecharger supaya gue bisa balik lagi. Gak mungkin kan rumah orang ini sembarang gue datengin, apalagi kalau culture-nya belum tercipta, kita ngetuk rumah orang, Bu, saya mau ngecharge mobil listrik saya. Wah lama tuh komunikasinya, ngejelasinnya lagi ribet lagi. Dengan ada marketplace, di sana bisa diciptakan kesepakatan siapa aja orang yang mau mendapatkan keuntungan dengan menjual listrik, bukan menjual listrik seperti undang-undang bahwa masyarakat tidak boleh menjual listrik ya, bukan. Nanti gue jelasin bagian itu. Mau meneruskan penjualan listrik. Kita udah bersepakat, jadi gue tinggal ngecari di aplikasi itu, oh ini ada Ibu Budi jual bisa ngecharge mobil listrik, gue booking, gue tanya apakah slotnya kosong, oke, gue bisa parkir depan rumahnya, dan gue bisa charger mobil listrik gue. Gitu. Jadi nggak perlu ada lagi building development understanding between customer and buyer and seller gitu ya. Itu yang gue bilang kenapa perlu satu marketplace untuk menjelaskan ini. Nah, yang berikutnya adalah eh, mobil listrik ini sesuatu yang unik guys. Ini rahasia yang gue sebenarnya nggak pengen bagi. Tapi gue pengen nge-sharing ke kalian gini. Mobil listrik ini adalah salah satu teknologi di mana lu bisa idle, standby, dengan air conditionernya hidup. Tanpa perlu menghidupkan engine. Karena emang nggak perlu ada engine-nya. Bayangkan lu kalau mau nunggu orang, mau kerja di mobil lu mau kerja gitu, nggak bisa kalau di mobil bensin. Karena engine lu harus hidup. Dan betapa teririsnya hati kita kalau engine-nya hidup. Karena dia akan terjadi kerusakan karena dia tidak berjalan senormal mungkin. Nanti orang mekanik yang paling ngerti lah ya ngebahas soal ini, kalau mobil engine standby itu lebih beresiko gitu ya. Dan itu tidak dianjurkan. Tapi kalau mobil listrik guys, gua rasa mobil listrik ini bisa jadi hotel kapsul nanti. Karena seperti ngisi token rumah aja gitu ya. Dan mobil itu udah menjadi truly rumah berjalan. Banyak orang yang nggak mikir kalau mobil listrik itu dikira mobil. Menurut gua itu ada truly mobil, truly rumah berjalan. Nah kalau mobil bensin gue nih ya, gue sampai ke sana, ya emang kayak rumah berjalan. Tapi kan gue nggak bisa lama-lama ngidupin itu engine untuk standby. Gue nggak bisa ngantor 4 jam di mobil gue. Ada potensi kebocoran kimia. Gue nggak bisa 8 jam. Nah kalau di Amerika nih mobil Tesla, itu dipakai kemah, dipakai tinggal. Kenapa bisa dipakai kemah dengan nyaman? Kalau kita kemah nih pakai mobil ada kan di glamping ya trennya. Pasti kita buka jendela kita supaya angin masuk dan itu rawan kriminal atau lainnya. Kalau kita tutup, pengap, bensin harus hidup, mobil harus hidup, engine harus hidup supaya AC-nya hidup. Dan itu nggak mungkin kita lakukan 8 jam. Hanya mobil listrik yang bisa melakukan itu.
Apalagi di negeri tropis seperti kita. Oke, gue cuma bocorin dua ini dulu ya. Ada beberapa hal rahasia-rahasia mengenai mobil listrik yang kalau kalian tahu bagaimana potensi mobil listrik ini bisa membuat satu kebudayaan baru buat hidup kita di Indonesia. Pasti seru. Oke guys, segitu dulu. Thank you.